wabarakatuh. Amma ba'd, tentunya saya untuk bisa memenuhi tugas UAS dari mata kuliah sejarah keberadaban Islam, yang mana dari dosen tersendiri itu sudah sangat amat banyak menceritakan, mengelaborasikan, mengeksplanatori daripada keberadaban Islam tersendiri. Jadi dari sejak mula peristiwa kenubuan, peristiwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj, hingga sampai parade masa di abad yang sekarang ini. Tentu kita tidak pernah melewatkan nilai-nilai atau faham-faham Islam yang begitu sangat banyak dan meluas, apalagi berbicara mengenai sejarah yang sangat kompleks dan global serta universal mengenai pemahaman Islam. Nah, pada kesempatan ini saya Muslim Maulana akan mencoba mempresentasikan, mengelaborasikan, dan memberikan eksplanatori daripada Islam dan kontribusi dalam pengembangan peradaban dunia, wabil khus wal khos pada yang sekarang. Tentunya kita akan bertanya, nilai-nilai apakah yang akan kita temui mengenai peradaban Islam tersebut. Membicarakan kontribusi Islam terhadap perkembangan peradaban dunia, tentu kita sebagai umat Muslim tidak akan lepas daripada peristiwa tersebut. Namun yang jelas kita tahu bahwa pada masa Abbasiyah itu mempunyai 3 khalifah, yang mana masa itulah peradaban Islam 8 abad menjadi salah satu peradaban pengetahuan, peradaban yang mengakumulasikan segala macam pengetahuan, dari munculnya Al-Khwarizmi mengenai algoritma, mengenai aljabar dan ilmu geometri, nujum, filsafat, sastra, dan masih banyak lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kebudayaan Barat pun mengambil pemahaman-pemahaman dan pengetahuan-pengetahuan daripada peradaban Islam itu tersendiri. Nah, sampai kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, yang mana pada masa kepemimpinan tersebut beliau mampu menggantikan tokoh-tokoh cendekiawan Muslim karyanya itu dengan salah satu emas, dan itu sangat-sangat amat sulit sekali bila teks tersebut kita kontekstualisasikan ke zaman yang sekarang ini. Salah satu filsuf Barat mengatakan Islam adalah sebagai agama peradaban ilmu, akan tetapi Muslim sebagai kemunduran dengan cara berpikir. Inilah yang menjadi salah satu ihwal yang sangat kontra dan sangat kontroversial. Mengapa demikian? Karena satu, budaya literasi orang-orang Muslim yang kurang dan akan keminatan mengenai literatus dia, sehingga kemunduran itulah yang mengakibatkan tidak adanya reaktualisasi nilai-nilai daripada pengetahuan-pengetahuan yang telah diejawantah oleh tokoh-tokoh Muslim tersebut. Itu kita tahu seperti yang di Mesir, Hasan al-Banna, Hasan Hanafi, terus Arkun, yang mana mencoba untuk menarik faham Al-Quran menggunakan metodologi hermeneutik, sehingga menjadi suatu perdebatan yang hingga sampai sekarang masih menjadi ikhtilaf. Kemudian salah satu perkembangan daripada peradaban Islam ialah adanya filsafat atau tokoh-tokoh filsuf, seperti halnya pada parade sebelumnya
ketika Islam Barat merasakan dunia kegelapan, Islam di sini sebagai peradaban keemasan hingga tuntas pada abad ke-14, yang mana pada waktu itu muncul salah satu tokoh besar yang bernama Abdurrahman Muhammad atau yang kita kenal sebagai Ibnu Khaldun, yang mempunyai magnum opus adalah kitab Al-Muqaddimah. Itu beliau sebagai pakar sosiologi yang kemudian diambil oleh Barat seperti halnya Sigmund Freud dan juga lain-lainnya. Nah, kesimpulan daripada apa yang saya presentasikan dengan waktu yang singkat ini, serta untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak dosen Afif, adalah agama Islam menyebar ke seluruh dunia itu sebagai agama peradaban, juga sebagai agama pengetahuan, bukan sebagai agama yang irasional atau mistisisme, akan tetapi yaitu mengenai ilmu. Inilah yang membuat dan seharusnya umat Muslim itu menjadi umat yang berpikiran. Sekian dari saya, Maulana. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.